Gembira sekali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Apa kabar? Salam sehat dan semoga saja aktivitas teman-teman berjalan dengan lancar. Setiap manusia tentunya punya usaha dan mereka juga berharap dari usaha dan rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi di tengah proses banyak juga yang akan mengalami masalah, kegagalan atau jatuh. Nah, dalam hal ini kita yang memiliki iman, kita juga tidak lupa untuk berdoa, berharap agar bisa lebih diperlancar, dapat dilindungi, mendapatkan berkah, kemudian juga diberi kekuatan sehingga selama prosesnya kita akan terus berjalan. Nah, teman-teman, di hari ini berkaitan dengan masalah bangkit dan jatuh, Amina yang akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan contoh kasus dan juga tindakan pemerintah ingin mendongkrak angka kelahiran. Dan memang karena tuntutan ekonomi, tidak sedikit generasi muda setelah menikah mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Tetapi di antara mereka juga ada yang kepingin punya momongan, tetapi mereka sulit untuk hamil secara alami. Di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan contoh kasus nyata dan juga sekaligus program kehamilan yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan adalah membantu memberikan subsidi agar beban ekonomi bagi keluarga yang punya anak mereka tidak merasa berat, kemudian juga dapat mendongkrak angka kelahiran. Sepasang suami istri bermarga Leo bekerja di industri teknologi dan tidak dapat hamil secara alami. Setelah 5 tahun menikah menjalani pemeriksaan, diketahui sang istri mengalami permasalahan di bagian rahim, perlengketan di tuba falopi sehingga sulit untuk hamil secara alami. Mendapat rekomendasi dari teman mereka, seorang dokter Lee Mawson, direktur Lee Women Hospital yang cukup ternama, dengan menggunakan teknologi IVF AI generasi keempat. Dan selama 3 tahun ini dari pasangan ini mereka sudah berhasil memiliki anak dengan menyambut kelahiran seorang putra dan juga bayi kembar 2 putri, dan anak mereka tumbuh dengan sehat. Pasangan ini juga menerima total dana subsidi sebesar 120.000 dari Administrasi Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan. Dan sekilas informasi berkaitan dengan pasangan Liu ini yang sudah menikah selama 9 tahun. Awalnya mereka sangat menikmati hidup mereka dan berkeinginan untuk memiliki anak. Namun ternyata mereka mengalami kesulitan yang terus-menerus karena tidak dapat hamil secara alami. Menjalani pemeriksaan medis setelah dioperasi ternyata juga tidak kunjung hamil. Ia juga sempat berkonsultasi dengan pengobatan tradisional Tiongkok selama 6 bulan untuk meningkatkan kesehatannya, tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian setelah mereka bertemu dengan Dr. Lee Mawson yang menyarankan mereka untuk menjalankan teknologi IVF AI generasi keempat, dan akhirnya pasangan ini berhasil melahirkan 1 anak putra dan yang kedua adalah kembar 2 putri dalam waktu 3 tahun. Nah, ini menjadi sebuah contoh sukses. Di satu sisi dalam kehidupan bermasyarakat di Taiwan menghadapi permasalahan populasi penuaan dan menanggapi masalah serius penurunan angka kelahiran, maka dari pihak pemerintah yang juga mempromosikan 3 program kehamilan berharap dengan memberikan subsidi yang juga bisa mendongkrak angka kelahiran dan memberikan subsidi hingga senilai $100.000 Taiwan untuk setiap kelahiran. Dan kemudian karena diketahui bahwa ada tunjangan persalinan yang selama ini sudah diberlakukan baik dari asuransi sosial yang ada seperti asuransi ketenagakerjaan sebesar 70.000, asuransi untuk PNS 67.000, asuransi pertanian 61.000 dan personil militer sebesar 42.000 dan asuransi nasional 39.000. Dan dari pemerintah berharap agar meningkatkan minat warga untuk memiliki anak sekaligus juga mengurangi beban mereka, maka tunjangan rata-rata tersebut ditingkatkan menjadi $100.000 Taiwan.
Berkaitan dengan hal ini, subsidi yang diberikan dari pemerintah kepada warga agar ketika mereka setiap kelahiran mendapatkan $100.000 Taiwan dan jika anaknya kembar akan mendapatkan subsidi sebesar $200.000 dan total dengan anggaran yang diperlukan mencapai $4,72 miliar Taiwan. Dan setiap subsidi yang didapat dari pemerintah daerah juga akan terhitung secara terpisah. Dan berikut tadi merupakan program kehamilan pertama di mana kebijakan pemerintah berharap bisa mendongkrak angka kelahiran. Untuk program kehamilan kedua adalah subsidi reproduksi buatan. Seperti contoh kasus nyata tadi di mana keluarga Liu mereka yang sulit untuk hamil alami padahal pengen punya anak. Dan sejak Juli 2021 hingga saat ini hampir ada 63 pasutri yang ikut serta dalam program subsidi reproduksi buatan. Dan angka kelahiran dari program ini sebanyak 30.144 bayi, artinya setiap tahun melahirkan 9.000 bayi, cukup berkontribusi besar. Namun dikarenakan warga saat ini menanggung beban sebesar 50%, sehingga tidak sedikit juga para pasutri yang enggan mengikuti program ini dengan pertimbangan beban ekonomi. Oleh karena itu, sudah saatnya beban tanggungan pemerintah yang lebih besar sehingga berharap bisa mendongkrak di mana mereka yang punya masalah untuk kehamilan, mereka juga bisa mengikuti program subsidi reproduksi buatan. Guna mendorong reproduksi buatan ini dilakukan dalam usia yang lebih dini, maka program baru ini usianya direvisi menjadi 39 tahun, di mana bagi mereka usia pasangan 39 tahun bisa memperoleh subsidi selama 6 kali atau 6 bulan pada saat mereka menjalankan perawatan infertilitas. Untuk perawatan perdana, setiap janin yang bisa mendapatkan subsidi sebesar 100.000 hingga 150.000. Kemudian untuk bulan kedua, ketiga bisa mendapatkan subsidi antara 60.000 hingga 100.000 dolar Taiwan. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya dari bulan keempat, kelima dan keenam dibatasi adalah 60.000 dolar Taiwan. Dan untuk subsidi ini hanya dibatasi 1 kali menjalani program infertilitas. Dan dalam hal ini secara keseluruhan rasio subsidi pemerintah dari 53% naik menjadi 77%. Bagi kelompok usia belum genap 39 tahun, rasio subsidi yang diberikan dari 55% naik menjadi 84%. Sedangkan kelompok usia antara 39 tahun hingga belum genap 45 tahun, rasio subsidi pemerintah dari 51% naik menjadi 64%. Dan program kehamilan ketiga adalah subsidi pembekuan sel telur secara medis, di mana untuk warga usia antara 18 tahun hingga 40 tahun mempertimbangkan ada penderita kanker payudara, kanker darah setelah menjalani perawatan, ada kemungkinan menyebabkan probabilitas untuk memiliki anak menurun atau hilang. Setelah menjalani penilaian dari medis dan layak untuk mengikuti subsidi pembekuan sel telur ini, maka dari pihak pemerintah yang juga akan memberikan subsidi kepada wanita yang menjalani program pembekuan sel telur dengan nilai dana sebesar 70.000 dolar Taiwan. Sedangkan untuk pengambilan sperma pria sebesar 8.000 dolar Taiwan. Dan hingga saat ini sudah ada 36 instansi kesehatan yang bisa membantu menjalani program pembekuan sel telur dan total anggaran yang diperlukan oleh pemerintah sebesar 70.000 juta dolar. Dan inilah alokasi-alokasi dana yang dimasukkan ke anggaran tahun depan, berharap dari subsidi tersebut yang diberikan kepada warga bisa mendongkrak angka kelahiran, sekaligus bisa mengurangi beban ekonomi keluarga karena telah memiliki anggota keluarga baru atau anak. Teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa. Inilah Radio Taiwan Internasional.